Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku lagi, sekaligus aku mau share resep jualan aku. Dan kali ini adalah menu Jumat Berkah di minggu kemarin ya teman-teman. Nah, untuk Jumat Berkahnya sendiri ini dari beberapa orang, dari teman-teman kita yang ada di Instagram, dari para donatur. Jadi aku tuh biasanya suka Jumat Berkah sendirian gitu, dan akhirnya banyak juga teman-teman yang minta untuk ikutan gabung untuk Jumat Berkah. Jadilah hampir udah 2 minggu berjalan ini aku mengadakan Jumat Berkah online. Aku biasanya share itu di Instagram. Oke ya, untuk menu kali ini aku udah siapin ada sayap ayam. Nah, udah aku cuci bersih juga, bulunya udah kita bersihin. Kita tiriskan terlebih dahulu, lanjut ini aku mau asah untuk pisau daging dulu. Nah, setelah diasah jangan lupa dicuci bersih. Baru untuk sayap ayam ini bakal aku potong di bagian yang paling tebelnya itu. Jadi nanti kita bakal masak chicken wings. Oke, setelah dipotong seperti ini, totalnya ini semua ada 3,5 kilo ya teman-teman. Lanjut, setelah dipotong sekarang bakal aku marinasi pakai kedua bahan ini. Ini yang bikin nanti tidak bau amis ya teman-teman. Salah satunya ada jahe, di sini kita pakai jahe lumayan banyak, dan bawang putih aku pakai sebanyak 21 siung bawang putih. Kedua bahan ini bakal aku parut aja, jadi ini pakai parutan keju yang halus ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Tapi semisal teman-teman nggak mau diparut seperti ini, bisa juga diulek, bisa juga di blender ya. Nah, di sini aku parut aja sambil parut-parutan. Jangan lupa teman-teman pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, setelah diparut seperti ini, lanjut kita kasih tambah jeruk lemon. Kita kasih perasan jeruk lemon supaya tidak bau amis. Kalau nggak ada jeruk lemon, bisa diganti dengan menggunakan jeruk nipis. Di sini aku menggunakan 1 buah jeruk lemon ukurannya yang sedang ya. Jadi kalau pakai jeruk nipis kita bisa pakainya 2-3 buah jeruk nipis. Lanjut, kebetulan aku ada bawang putih bubuk, aku kasih 1 bungkus bawang putih bubuk, dan aku kasih saus barbecue. Ini aku pakai merek dari Del Monte. Kebetulan ini udah ada stok di rumah dari lama banget, jadi mohon maaf banget bila mana aku masih pakai produk ini. Selanjutnya aku kasih saus tiram, aku kasih bubuk cabai juga. Ini kita kasih saus tomat, kasih juga saus cabai, dan yang paling nggak boleh di skip ini adalah brown sugar. Ini adalah gula merah bubuk yang nanti bisa bikin chicken wings kita itu warnanya cantik. Nah, ini aku tambahin juga pakai kaldu ayam sebanyak 2 bungkus. Lanjut, kasih garam sedikit, dan gak lupa juga kita kasih tepung maizena. Kita kasih sebanyak 12 sendok makan tepung maizena. Nah, jadi fungsinya tepung maizena itu supaya mengikat ya teman-teman. Selanjutnya, supaya nanti rasanya ada manis dan juga warnanya coklat, kita kasih tambahan kecap manis secukupnya aja. Oke, untuk sayap kali ini bakal aku goreng biasa aja. Jadi tanpa kita masak jadi chicken tepung gitu ya teman-teman. Kita marinasi dulu. Nanti kalau udah marinasi baru kita kukus, lanjut nanti kita masak. Nah, ini untuk ngaduknya, tips dari aku, awal-awal kita ngaduknya pakai tangan terlebih dahulu aja. Diusahakan kita pakai sarung tangan karena ini beneran agak lengket ya teman-teman. Kalau dirasa dia udah agak merata seperti ini, baru bisa diganti kita menggunakan spatula atau kita pakai centong. Oke, kalau dirasa udah merata bumbunya, sekarang ini bakal kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3-5 jam. Lebih bagus lagi kalau kita simpan selama semalaman di dalam kulkas ya. Tapi berhubung ini dibilang mendadak dan buru-buru, jadi ini aku marinasinya di dalam kulkas hanya 3 jam aja. Ini aku bagi 2 wadah karena kalau pakai wadah yang besar itu nggak bakal bisa masuk ke dalam kulkas. Jadi ya udah, ini aku bagi ke dalam 2 baskom wadah ini. Selanjutnya ini bakal aku kasih plastik wrap. Dan kalau semisal teman-teman nggak ada plastik wrap seperti ini, bisa ditutup aja pakai serbet bersih.
Nah, kebetulan di sini aku punya stok untuk plastik wrapnya banyak, jadi aku pakai plastik wrap aja. Ini adalah plastik wrap sekarang alternatif aku ya, lebih irit beli online dibandingin aku beli di Alfa atau Indomaret, karena selain harganya juga lumayan mehong kalau di Alfa Indomaret gitu. Jadi sekarang aku lebih beralih ke plastik wrap yang biasa digunakan untuk di supermarket seperti itu. Ternyata ini jauh lebih hemat dibandingin kalau aku beli per pak yang di supermarket gitu, teman-teman. Oke, ini udah selesai semua. Lanjut bakalan aku simpan di dalam kulkas. Ini kita simpan kurang lebih selama 3-5 jam. Ya, kalau diburu-buru kayak aku gini, teman-teman bisa disimpan selama 3 jam aja. Nah, sambil kita nungguin ayamnya, lanjut di sini aku mau masak nasi dulu. Nah, di sini aku udah punya sarangan baru, teman-teman. Aku beli lewat online, tapi ya gimana ya, namanya sarangan beli online bukan originalnya, jadi dia agak tipis dan meletot-meletot gitu. Lanjut, ini bakal aku kukus nasi. Aku ngukus nasi kurang lebih 3 kilo beras ya, teman-teman. Dan di kompor samping kita ngerebus air. Jadi sekarang aku bakal masak nasi pakai sistem siram, supaya sekali masak langsung matang. Nah, ini dia setelah 30 menit untuk kukusan berasnya kita buka dan air juga udah mendidih. Langsung sekarang bakal kita siram ke atas permukaan beras. Nah, ini wajib airnya harus mendidih seperti ini. Dan untuk takaran air aku emang nggak pernah tahu berapa mililiter air, tapi teman-teman diusahakan airnya itu ada di atas permukaan beras seperti ini. Dilebihin sedikit ya, supaya nanti nasinya tidak ngeletis. Oke, terus dikukus selama 15 menit tanpa dibuka, tanpa diaduk. Setelah 15 menit baru kita buka tutup kukusannya dan kita aduk untuk nasinya. Sebenarnya ini udah jadi nasi, udah mateng, tapi di sini mau aku tanekin lagi dan aku mau kasih tambahan air sedikit lagi supaya dia pulen nasinya. Nah, tips dari aku kalau masak nasi sistem siram seperti ini, teman-teman lebih baik kurang air dulu dibandingin kelebihan air. Kalau kelebihan air nanti nasinya otomatis pasti lembek banget. Tapi kalau kurang air seperti ini, nanti kan kita bisa tambahin air panas lagi. Nah, kalau udah dikasih air panas, udah diaduk rata, jangan lupa dikasih lubang supaya sirkulasi udaranya merata. Jadi nasi kita matangnya merata. Oke ya, setelah 3 jam ini tadi aku udah keluarin ayam yang udah aku marinasi di dalam kulkas. Selanjutnya ayam ini bakal aku kukus terlebih dahulu. Nah, ini dia ayamnya ya teman-teman, dan kukusannya itu belum aku panasin, jadi belum mendidih airnya. Sekarang bakal kita tata untuk chicken wings atau chicken inilah ya yang udah kita marinasi itu, supaya nantinya dia matangnya merata. Sebetulnya tidak harus dikukus juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi langsung digoreng juga bisa, tapi kalau aku lebih seringnya aku kukus terlebih dahulu kurang lebih selama 20 menit sampai 25 menit sampai dia matang merata. Jadi nanti pas saat digorengnya kita udah nggak khawatir nih di dalamnya itu mateng apa enggak ya. Karena biasanya itu kalau aku beli di luar kadang suka masih ada keluar darah gitu teman-teman. Jadi fungsinya dikukus di sini supaya dia matang merata sampai ke dalam. Oke, setelah 20 menit ini dia hasil kukusan ayam kita. Udah bisa dilihat sendiri dia otomatis udah mateng. Lanjutnya sekarang bakal kita masak. Nah, ini aku kasih metode 2 masakan ya, 2 model masakan. Bisa dipanggang di air fryer seperti ini. Kalau pakai air fryer seperti ini dia tanpa minyak, jadi lebih hemat minyak dan juga lebih satset ya teman-teman. Di sini aku pakai air fryer dari Meiko yang transparan. Udah ada timer waktunya sendiri, udah ada pilihannya sendiri mau masak apa, jadi lebih praktis. Nah, karena air fryer Meiko ini dia berbahan dasar kaca, jadi kita tuh mudah melihat untuk makanan kita itu gosong atau tidak. Nah, dia juga ada yang namanya sistem balik. Jadi otomatis nanti kalau udah keluar suara bunyi titit, titit, itu tandanya makanan kita harus dibalik. Nah, cara yang kedua, teman-teman juga bisa digoreng dengan cara seperti ini. Pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu sampai dia panas. Setelah kita masukkan untuk ayamnya, lanjut kita kecilkan api kompor di sedang cenderung kecil. Jangan goreng pakai api besar, khawatirnya nanti dia mudah gosong karena di marinasi itu kita ada memakai gula merah yang bubuk ya teman-teman. Jadi gula merah itu yang bikin makanan kita jadi cepat gosongnya.
Oke, ini tadi udah ada suara dan ini harus kita balik makanannya. Jadi di sini setelah kita keluarin wadahnya itu teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pencet tombol apapun, dia udah otomatis tinggal nerusin waktu saat memasaknya. Nah, jadi ini udah otomatis gitu ya teman-teman. Kerennya air fryer Meko itu seperti ini. Jadi buat teman-teman yang lagi cari air fryer, aku rekomendasiin untuk air fryer Meko transparan ini. Nah, ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Sambil nunggu yang di air fryer matang, kita tengok-tengok yang kita goreng di atas kompor juga. Tips dari aku saat baru digoreng teman-teman, jangan diotak-atik, jangan dibolak-balik ya, supaya tidak menempel satu dengan yang lainnya. Nah, ini tadi aku sempat aduk-aduk gitu, jadi untuk hasilnya kurang menarik. Tapi alhamdulillah setelah ini aku goreng yang kedua, itu alhamdulillah ya, mulus bagus semuanya teman-teman. Walaupun aku itu biasa masak ya, dibilang orang yang seneng masak, sering masak, tapi yang namanya gagal itu pasti pernah dialami oleh semua orang. Jadi jangan pernah berpikir orang yang sering masak itu masakannya selalu perfect, selalu bagus hasilnya dan selalu enak, tuh enggak ya teman-teman. Contohnya aku di sini, walaupun aku biasa masak, tapi kalau yang namanya kita lagi kurang bagus hasilnya ya kurang bagus ya. Kayak tadi nih aku yang pertama, gorengan pertama itu dia warnanya kurang menarik dan menempel satu dengan yang lainnya. Oke, sambil goreng-goreng dan juga sambil panggang di air fryer, di sini aku mau prepare untuk nasinya. Nah, nasinya udah aku cetak semua dan ini yang hasil air fryernya udah jadi. Hasilnya cantik banget, mulus banget dan ini sudah matang merata sampai ke dalam. Nah, selanjutnya aku bakal ngelanjutin lagi untuk nata-nata daun selada. Di sini fungsinya daun selada sebenarnya untuk mempercantik ya teman-teman. Untuk sausnya di sini aku mau siapin saus mayo. Saus mayo yang aku campur dengan saus lainnya. Di sini aku pakai mamayo seperti ini. Dilanjut kita kasih tambah saus cabe. Aku kasih saus cabenya sedikit aja. Dilanjut kita masukin saus tomat, aku pakai lumayan banyak. Aku kasih susu kental manis juga dan aku kasih tambahan peresan jeruk nipis supaya nanti sausnya itu seger teman-teman. Nah, yang terakhir kita kasih daun basil, bisa juga dipakein bubuk oregano. Oke teman-teman, untuk pembuatan saus mayo kali ini mohon maaf bila mana aku masih pakai Del Monte karena aku masih menghabiskan stok yang ada di rumah. Jadi sayang ya kalau semisal masih ada barang yang di rumah bisa kita pakai, harus dibuang itu kan sayang. Jadi kita habiskan terlebih dahulu. Nanti kalau udah habis baru kita pindah ke produk yang lainnya yang sudah tidak di boiot gitu ya. Oke ya, untuk wadah mayonesnya di sini aku pakein wadah cup sambal seperti ini. Ini ukuran berapa ya? Aku lupa, 35 mili ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, jadi aku kasih wadah seperti ini ya untuk wadah sambalnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang mari kita tata-tata untuk ayam yang udah selesai matang ini. Dalam satu porsi ini aku kasih satu potong sayap ayam ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dan kita tata juga untuk sausnya. Selanjutnya di sini aku kasih tambahan untuk sayuran rebus ya teman-teman. Ini ada kacang kapri, ada buncis, ada wortel dan juga jagung. Kalau sayuran ini aku beli yang kemasan, yang apa ya, farmers itu ya kalau nggak salah tuh. Jadi aku pakai 2 kemasan gitu, aku rebus sebentar lalu ditiriskan. Selanjutnya di sini aku kasih taburan wijen ya, biji wijen yang udah kita sangrai terlebih dahulu. Usahakan untuk biji-bijinya disangrai ya teman-teman, walaupun hanya untuk penghias di bagian atas, ini wajib kita sangrai terlebih dahulu supaya tidak sakit ke tenggorokan. Oke, ini dia 33 porsi paket nasi chicken wings ala aku. Ini aku jual di harga Rp12.000 per porsinya teman-teman. Nah, semisal kalau mau dijual 10 ribuan juga bisa, tapi untuk wadahnya mungkin bisa diganti pakai mika atau pakai styrofoam ya teman-teman. Karena aku di sini menggunakan apa ya, ini box nasi kayak gini ya. Jadi untuk harganya naik 2.000 teman-teman. Karena untuk harganya juga lumayan. Di sini aku pakai kemasan yang size L. Oke, kurang lebih seperti ini hasil masakan Jumber online aku kali ini, dan ini nanti bakal kita antar
ke rumah Yayasan Yatim Piatu Pabuh yang ada di Desa Jaya Sampurna, samping desa aku ya. Jadi tetangga kampung gitu teman-teman. Ini dia anak-anaknya udah dapat semua, udah dibagiin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!